Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Kali ini saya akan berbagi tentang implementasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran Project Based Learning. Data diri saya, nama saya Hoyrulailiyah MPG, instansi dari SD Negeri 028 Tenggarong sebagai sahabat teknologi Kemendikbudristek tahun 2020. Nah, untuk pendahuluan Project Based Learning itu yang seperti Bapak ketahui itu adalah model pembelajaran yang berbasis proyek. Untuk materi kali ini saya ambil materi IPAS, Sistem Gerak pada Manusia. Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengidentifikasi jenis otot, sendi, dan rangka yang terlibat ketika melakukan aktivitas tertentu. Nah, untuk produk yang nantinya ingin dihasilkan berupa poster edukasi. Poster edukasi ini bisa nanti berbentuk poster biasa, konvensional, yang dibuat di karton. Ada juga yang terintegrasi dengan teknologi dibuat di desain Canva. Serta yang kedua ada video pendek. Video pendek yang menunjukkan aktivitas sehari-hari dengan menjelaskan otot, sendi, dan tulang yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Situasinya saat ini kondisi peserta didik saya itu memiliki keterampilan berpikir kritis yang masih lemah. Bisa dibuktikan ketika mereka, salah satu contohnya saja ketika mereka membedakan antara opini dan fakta, itu mereka belum mampu seperti itu. Yang kedua, belum bisa mengingat materi dalam jangka waktu yang lama. Materi hari ini disampaikan, 2 minggu lagi ketika ulangan anak-anak itu banyak yang lupa karena belajarnya mungkin kurang ada pengalaman belajar di situ. Yang ketiga, keinginan belajarnya juga cukup rendah Bapak Ibu dan belum bisa menjadi pembelajar yang mandiri. Selanjutnya, mereka belum juga terbiasa bekerja sama di dalam tim, sering berdiskusi, tetapi pasti anak tertentu saja yang memiliki kesiapan belajar yang bagus, yang baik, yang biasanya aktif. Tapi anak-anak yang kesiapan belajarnya rendah, dia cenderung pasif. Seperti itu. Materi IPAS ini berbasis proyek, juga bisa membutuhkan beragam sumber belajar. Nah, yang perlu saya lakukan itu adalah penggunaan sumber belajar maupun media ajar digital yang beragam dengan cara merancang inovasi pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan media teknologi di dalamnya. Tantangannya membangun keterampilan berpikir kritis seperti yang saya sampaikan tadi tidak mudah untuk anak-anak, sehingga perlu pengalaman belajar yang lebih lagi. Nah, anak-anak itu kalau menjawab pertanyaan itu biasanya hanya hafalan saja Bapak Ibu, tetapi kalau mereka dituntut untuk bernalar, itu biasanya mereka kurang respon seperti itu. Selanjutnya, kemampuan belajar peserta didik dalam Project Based Learning ini dari mengidentifikasi masalah, merencanakan proyeknya, mengumpulkan informasinya, atau mengembangkan produknya, bahkan presentasi, itu juga sangat rendah. Susah mengharapkan kelimanya itu bisa tercapai seperti itu kalau tidak sering dilakukan. Jadi memang ini pembelajaran berbasis proyek ini untuk kelas 6 ini baru pertama saya lakukan seperti itu. Tantangan yang selanjutnya, saya ingin berinovasi dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik saya dengan merancang inovasi pembelajaran berbasis proyek ini terintegrasi dengan TIK, baik dari sumber belajarnya maupun dari hasil proyek yang dibuat oleh anak-anak. Strateginya yang pertama-tama saya lakukan, saya melakukan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, salah satunya pembelajaran berbasis proyek ini yang terintegrasi dengan teknologi, serta merancang media ajar yang berupa media pembelajaran interaktif atau
atau MPI pada materi rangka sendi dan otot yang merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan saat pembelajaran PJBL ini. Ini adalah tampilan MPI yang saya rancang Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik saya. Saya rancang sesuai kebutuhan mereka. Isi MPI ini ada memuat teks, gambar, video, ada game, ada quizzes, juga ada bahan pengayaan di dalamnya. Anak-anak tinggal mengeksplorasi media ini saat mereka belajar di dalam kelas. Nah, untuk bahan pengayaan microset ini, bahan pengayaannya saya bentuk dalam bentuk microset, di mana di dalam microset itu terdapat link-link yang sesuai dengan materi yang sedang saya ajarkan. Di dalamnya ada buku digital, ada latihan soal-soal hot, saya kemas dalam bentuk Google Form, ada quizzes, ada video pembelajaran. Berikut MPI yang saya buat. Ini media MPI yang saya buat Bapak Ibu, ini juga menjadi salah satu tugas dari saya mengikuti kembali pada level 3 kemarin. Alhamdulillah memenuhi syarat mungkin bagi panitia sehingga saya diloloskan di level 4 dalam berbagi ini. Nah, ini kalau materi tinggal diklik, jadi anak-anak tinggal begini saja mengaksesnya. Kita klik rangka manusia, yang keluar materi tentang rangka. Nah, kalau kita mau ke home, larinya ke rumah yang tadi. Kita balik ke sini, juga ke home. Saya klik yang ini, makanya lari ke situ dia. Seperti ini. Jadi anak-anak mudah dalam, oh saya mau belajar sendi, jadi tinggal sendi saja yang mereka klik. Nah, apa sih macam-macam sendi seperti ini? Klik di sini. Nah, ini saya buatnya dalam Canva Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu familiar dengan Canva pasti bisa buat media ajar yang seperti ini. Seperti itu. Ini konsepnya seperti PowerPoint yang dihiperlinkkan. Tapi kalau di Canva itu namanya ditaukan. Bapak Ibu klik tanda 3 itu akan ada itu ditaukan, salin, tempel. Nah, Bapak Ibu taukan mau ditaukan kemana slide yang ini seperti itu. Ya. Ini adalah materinya. Jadi anak-anak bisa belajar materi di sini. Yang tadi saya mengemasnya juga sederhana saja. Yang anak-anak nggak ribet membacanya, cukup dimengerti. Oh, sendiri ini langsung ke poinnya. Jadi dikasih gambar-gambar yang sesuai lah. Oh, sendi geser nih seperti ini kan bentuknya tuh ada di mana sih dia seperti itu. Nah, kita ke menu utama. Ini latihan, contoh latihan soalnya. Saya buat sedikit seperti game. Seperti itu ya. Kalau dia baca soalnya, misalkan dia jawab B, apa yang keluar? Oh, belum tepat. Jadi anak-anak bisa bereksplorasi di sini. Saya kasih klik ini. Seperti itu ya Bapak Ibu yang membuat, misalkan saya dulu. Seperti itu. Ini gamenya sederhana saja. Saya bilang. Nah, di sini ada bahan pengayaan Bapak Ibu. Di sini sumber materinya lebih luas lagi saya bikinkan. Seperti itu saya buatkan sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu memang kepingin diambilkan dari internet yang lebih bagus bisa. Nah, dia ke microset yang saya buat. Nah, di sini ada materi tentang rangka sendi dan otot. Nah, di materi ini saya buat dalam bentuk buku digital. Jadi materi tentang rangka sendi dan otot. Jadi kalau kita buat sendiri pasti sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa, sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Nah, ini bisa dikasih musik, bisa dikasih latar background. Seperti itu. Apalagi kalau guru kelas 1 Bu Yuni kepengen bikin apa itu membaca, bikinkan yang seperti ini. Jadi anak-anak pakai HP bisa belajar sambil membaca. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau ini saya bikin latihan soalnya dalam Google Form.
untuk melatih anak-anak dalam materinya. Ya, sampai di mana pemahamannya bisa diukur lewat Google Form ini. Ini kuisis, saya bikin kuis dalam bentuk kuisis. Jadi banyak sumber belajar di situ yang dapat mereka akses seperti itu. Mungkin seperti itu, mungkin Bapak Ibu di kelas juga sering, yang kelas tinggi tentunya sering pakai kuisis. Kalau di kuisis ini lebih ramai, anak-anak lebih suka di kuisis. Dan kuisis ini sudah bekerja sama dengan Kemendikbudristek, sama seperti Canva. Tetapi kalau Wordwall itu belum. Yang sudah bekerja sama, makanya tanda-tanda petir di kuisis itu yang harusnya kita berbayar sudah tidak berbayar lagi. Jadi kita bisa pakai yang lebih dari kuisis ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu tadi tentang microset yang sudah saya bikin untuk murid-murid saya bahan ajar yang sudah saya buat untuk murid-murid saya. Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang buku digital, latihan notes, kuisis maupun video pembelajaran. Nah, dari apa yang saya lakukan tadi implementasi di kelas, ada refleksi, saya melakukan refleksi di mana hal-hal yang baik yang sudah berjalan itu peserta didik itu sudah mulai terlihat aktif di dalam kelompok dan bisa bekerja sama di dalam tim, walaupun tidak bisa 100% karena itu harus dilakukan secara bertahap. Anak-anak yang memang kondisinya itu kesiapan belajarnya memang minim, itu harus belajar seperti ini Bapak Ibu untuk bisa menyamai teman-temannya yang sudah memang mampu seperti itu. Yang kedua, mereka dapat bernalar ketika menjawab suatu permasalahan yang disajikan walaupun masih harus dirangsang untuk berpikir seperti itu. Jadi gurunya memang harus berperan aktif untuk tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing pikiran mereka seperti itu. Yang ketiga, belajar melalui proyek ini daya ingat peserta didik yang tadi saya bilang mudah lupa, itu anak-anak bisa mengingat materinya dalam jangka waktu panjang karena mereka bereksplorasi di situ, mencari materi-materi yang ada di sumber belajar. Nah, adapun hal-hal yang perlu saya perbaiki, yang pertama masih perlunya pengawasan saat mereka atau peserta didik itu memakai gawai saat pembelajaran. Karena apa yang dibuka, apa yang disuruh lainnya dibuka. Ada anak-anak yang punya sikap tanggung jawabnya itu sangat kurang Bapak Ibu. Jadi memang harus kita tegur anak-anak itu. Jangan buka yang ini, nak, kita lagi belajar yang ini. Itu tanggung jawab mereka terhadap apa yang disampaikan dulu itu memang masih ada yang kurang seperti itu. Dan yang kedua itu perlu pengelolaan waktu saat berproyek ini. Karena proyek ini memang membutuhkan waktu yang panjang. Jadi harus ada saatnya ini, nak, ayo sekarang begini seperti itu. Jadi memang harus gurunya yang mengingatkan terhadap peserta didik. Mungkin itu Bapak Ibu implementasi yang dapat saya sampaikan yang sudah saya lakukan di kelas tentang pembelajaran berbasis proyek ini. Dan sebetulnya ini ada videonya karena videonya itu di laptop saya tidak bisa dikirim lewat WA, jadi tidak bisa diputar. Tadi sudah saya sematkan di sini, tapi ternyata jaringannya lelet. Tapi bagus hasilnya, anak-anak mereka membuat desain dalam bentuk Canva, bisa mereka presentasikan di depan. Mereka membuat video pendek, bisa mereka presentasikan juga video tersebut. Jadi untuk kedepannya mungkin ya saya bisa melakukan proyek ini walaupun memang agak capek, tapi tidak apa-apa, itu kebutuhan. Mungkin terima kasih Bapak Ibu atas atensinya ke arah sini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.